Kembali dalam program Gaspol Menggagas Politik, kita masih berbincang bersama pengamat politik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani, Bapak Dr. Alan Sida, SIPMA. Dan pemirsa, masing-masing calon presiden dalam pemaparan visi dan misi, terutama soal keamanan geopolitik, ya, ini juga sempat menyinggung soal keamanan ataupun juga soal kejadian di Palestina. Seperti apa statement yang disampaikan oleh masing-masing calon presiden? Kita simak berikut ini. Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Ya, menarik sekali Pak Arlan. Kita lihat tentunya masing-masing calon presiden ini dalam tanda kutip membandingkan soal keamanan ini dengan kejadian yang saat ini terjadi, yaitu adalah soal penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Seperti apa? Apakah memang hal ini betul-betul bisa dibawa ke dalam debat kemarin nih sebetulnya? Atau sebetulnya tidak usah dibawa juga tidak masalah? Sebenarnya kan ini Palestina ini kan menjadi perhatian ya seluruh dunia pada saat ini gitu, sehingga ketika debat capres kemarin dengan tema pertahanan, kemudian hubungan internasional dan geopolitik dan global gitu ya, saya berpikir bahwa setiap capres harus harus berstatement atau harus berargumen bahwa posisi mereka ada di bersama Palestina. Jadi menurut saya kita juga tapi belum tahu ya konkretnya seperti apa yang dilakukan. Misalnya Pak Ganjar pada visinya mengatakan bahwa dia akan terus concern dan membantu perjuangan Palestina ya. Ya, dan Pak Anies juga sama, Pak Prabowo juga sama. Sebenarnya ini karena isu Palestina aja pada saat ini, dan saya pikir mereka punya komitmen yang sama terhadap Palestina ya, selain kemudian juga sesuai dengan ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga kan, penjajahan jadi di atas harus dihapuskan gitu. Jadi menurut saya ya apa yang kemudian dibicarakan tentang Palestina di debat capres kemarin itu kan mereka mencoba untuk menggait ya para pemilih, sehingga melihat bahwa ya mereka punya komitmen lah terhadap Palestina, dan jika terpilih ya kita tidak usah khawatir dengan perjuangan Palestina gitu. Jadi saya melihatnya hal tersebut ya dibawa karena untuk untuk meyakinkan kepada pemilih bahwa dia akan bersama Palestina. Oke, baik. Berarti soal kedudukan Indonesia dalam membela Palestina, masing-masing calon ini sudah sepakat, sepakat. Semuanya sama seperti itu. Iya, saya pikir sama, tidak ada yang kemudian mengabaikan lah gitu ya. Jadi semuanya memiliki komitmen yang sama, dan menurut saya itu tidak terlalu inilah ya, hanya meyakinkan saja kepada pemilih, kepada masyarakat Indonesia bahwa para calon presiden ini memiliki kesamaan untuk terus membela Palestina. Gitu ya. Baik. Kalau kita bandingkan dengan debat di pemilihan presiden 2019, itu soal keamanan ini tidak muncul adanya keamanan cyber, karena mungkin baru sekarang nih soal cyber ataupun juga dengan berkembangnya teknologi. Apakah hal ini kemarin cukup banyak disinggung juga soal keamanan cyber, atau seperti apa nih, Pak Arlan? Nah, ini kemarin tuh menarik ya, ketika misalnya Pak Anies itu mulai menyinggung bahwa Kementerian Pertahanan pernah jebol gitu ya, artinya cybernya lemah. Ini juga yang membuat sebenarnya ini asis ya, sebenarnya ini adalah asis yang diberikan oleh Pak Anies kepada Pak Prabowo untuk diteruskan. Saya bilang untuk diteruskan, apakah ini akan menjadi gol atau kemudian akan
akan diklarifikasi. Nah, pada saat itu Pak Anies mencoba untuk melihat bahwa Kementerian Pertahanan pernah dijebol hacker pada tahun 2020 kalau tidak salah, saya lupa, tapi itu kan sebenarnya bagaimana kemudian kejelian Pak Prabowo untuk segera mengatakan bahwa seperti apa posisi cyber kita gitu kan. Nah, ini juga yang menurut saya tidak dilakukan, dan saya berpikir Pak Prabowo pada di debat kemarin itu lebih banyak defense ya, artinya bertahan karena dia sebagai Menhan, dan agak susah memang posisinya Pak Prabowo sebagai Menhan, dan di sisi lain Pak Prabowo sebagai Capres. Mereka yang menyerang mereka yang mencoba menanyakan kepada Pak Prabowo adalah pada posisi Pak Prabowo Menhan, bukan pada posisi gagasan Pak Prabowo sebagai calon presiden gitu. Jadi sehingga Pak Prabowo harus sibuk mengklarifikasi dia sebagai Menhan. Tapi yang menarik lagi adalah ketika misalnya Pak Ganjar berbicara tentang cyber, ini yang menurut saya agak sedikit bertanya, bukan bertanya ya, artinya saya belum bisa menggambarkan apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar terkait dengan misalnya cyber yang akan datang. Beliau mengatakan bahwa ketika dia nanti terpilih menjadi presiden, beliau bilang bahwa akan ada duta besar ya, atau duta cyber atau duta besar cyber, saya lupa, tapi ini agak belum saya bisa saya bayangkan gitu. Seperti apa yang dimaksud itu adalah duta besar cyber itu seperti apa gitu kan. Ini yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya, ketika kalau seandainya publik ya termasuk saya yang kritis itu, apakah ini sebuah terobosan baru gitu, tapi kita belum bisa membayangkan yang dimaksud duta besar cyber itu seperti apa. Apakah saya belum melihat apakah itu atasé pertahanan di bidang cyber gitu atau seperti apa gitu. Tapi ini menarik menurut saya. Menurut saya menarik. Hanya saja publik masih belum menangkap apa yang dimaksud dengan duta besar cyber. Gitu. Oke, duta besar cyber ataupun juga seperti apa penanganan nanti apabila masing-masing calon presiden itu betul-betul dipilih, dan juga soal penanganan keamanan cyber ini menjadi salah satu hal yang penting, terutama di era saat ini. Seperti itu ya, Pak Arlan? Ya, menurut saya penting sekali ya di era digital 5.0 gitu kan ya, semuanya akan terintegrasi dengan dunia digital, dan maka keamanan data tentang cyber itu menjadi persoalan yang memang harus menjadi garda terdepan lah buat presiden terpilih nanti, apalagi di masa yang akan datang. Saya pikir ini cukup menjadi sesuatu yang paling serius lah tentang cyber ini. Gitu. Baik, satu lagi yang sempat diangkat itu adalah soal posisi Indonesia sendiri. Nah, seperti apa juga masing-masing pasangan ataupun juga calon presiden ini memaparkan terkait posisi Indonesia sendiri mau dibawa kemana, baik itu di internasional ataupun juga di area lokal seperti ASEAN. Seperti apa Anda melihat dari masing-masing calon presiden ini memaparkan soal posisi Indonesia, terutama di area ASEAN ataupun juga di organisasi internasional lainnya? Ini menarik sekali ya. Kemarin sempat disinggung ketika panelis pertanyaan dari panelis itu tentang berbicara misalnya Laut Cina Selatan ya, bagaimana. Nah, ini menarik kalau menurut saya. Hampir saja Pak Anies di sini Pak Anies menanyakan kepada Pak Ganjar, terus bagaimana dengan peran ASEAN ini nyaris saja istilahnya terpancing gitu ya, karena persoalan Laut Cina Selatan itu kan kita ada COC, tapi ASEAN di situ kan non intervensi ya di situ ya, ASEAN tidak bisa intervensi, sehingga penyelesaian ASEAN itu kan dilakukan satu-satu secara bilateral gitu ya. Ini yang saya pahami ya, Jadi menurut saya adalah posisi Indonesia ketika berbicara di ASEAN memang cukup cukup sentral ya. Jadi penting sekali gitu ya, karena kita posisi yang seksis dan seksi sekali ya, punya maritim, kemudian juga punya sumber daya alam dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dalam konteks ASEAN itu ya, menurut saya semua memposisikan Indonesia itu menginginkan ya Indonesia menjadi negara yang kemudian berpengaruh selain di ASEAN juga kemudian di tingkat global. Organisasi lain juga ya. Ya, tapi namun gini, saya menariknya adalah sayang sekali ya banyak hal yang kemudian tidak tereksplor gitu. Maksudnya tidak terlalu mendalam ketika misalnya para
capres ini, para capres ini kemudian diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke. Gitu. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena rata-rata capres bertanya hal-hal yang bukan strategik gitu ya. Jadi seharusnya saya sih berharapnya ke depan itu pertanyaannya lebih mendalam gitu sehingga nanti bermunculan gagasan-gagasan gitu kan ketika bicara misalnya kemarin tidak menyanggung posisi kawasan dan tidak menyinggung bagaimana geopolitik posisi kita ketika Amerika dan Tiongkok gitu posisinya di mana masih banyak hal yang belum tereksplor gitu. Jadi menurut saya sangat disayangkan sekali ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti di debat selanjutnya ini akan lebih mendalam lagi. Terakhir saja, singkat saja nih Pak Arlan, posisi kalau kita lihat posisi urutan dari debat ini yang memenangkan di debat ketiga ini posisi pertama siapa nih Pak Arlan? Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini ya, tapi saya melihat bahwa semua semua calon memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk memajukan pertahanan ya, terutama pertahanan, kemudian polugri dan lain sebagainya. Cuman saya melihat pada kemarin saya tidak diurutkan tapi Pak Ganjar cukup cukup on the track ya dari awal terus dengan gagasannya, kemudian sayang Pak Prabowo terdistrik oleh Pak Anies ya sehingga tidak banyak data-data yang dia keluarkan. Biasanya beliau sebagai Menhan akan banyak yang diceritakan. Dan kemudian Pak Anies menurut saya dia cukup cakap ya bermain debat, memainkan emosi lawan gitu ya. Jadi saya pikir ya kemarin Ganjar memanfaatkan situasi antara Pak Prabowo dengan Mas Anies sehingga dia di statementnya juga mengatakan bahwa saya berada di tengah-tengah jadi menjadi pendingin dari kedua ini ya. Jadi cukup Jadi dalam tanda kutip Pak Ganjar ini cukup unggul di debat kali ini ya. Jadi melihatnya Pak Ganjar cukup tenang dan cukup unggul sih. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Arlan sudah berbincang bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita mungkin lain kali berbincang kembali soal proses-proses pemilu 2024 ini. Terima kasih, sehat terus Pak Arlan. Itu dia pemirsa perbincangan kita bersama Dr. Arlan Sida SIPMA, pengamat politik dari Unjani, dan jangan lupa Anda bisa menyimak kembali perbincangan kita di YouTube channel kami di NSTV Bandung. Gunakan hak pilih Anda di hari Rabu 14 Februari 2024. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.